Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Almira Nurdia, NPM 0099, dan selanjutnya Lia Dwi Anjarini, NPM 0101, dan dengan saya sendiri Ardiana Van Pratama, NPM 0109, dan ada Yumita Sucipalupi, NPM 0124, dan ada Cia Adinasti, NPM 0125, selanjutnya Nadia Dwi Prawaswari, NPM 0126, dan terakhir ada Imam Taufik, NPM 0127. Jurnal penyesuaian. Penyesuaian atas saldo akun lingkup besar yang dilakukan dengan membuat jurnal. 4 jenis akun jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena aksesnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Penerima awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. 3, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayar. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka termasuk ada bahan habis pakai. Contohnya transaksi. 31 Desember jumlah bahan habis pakai yang tersisa sebesar 760.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya yaitu seperti ini. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di dalam keterangan terdapat beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai. Untuk debitnya terdapat di beban bahan habis pakai dan kreditnya ada di bahan habis pakai. Yang kedua, ada asuransi dibayar di muka. Transaksi 31 Desember, Solusinet mencatat pembebanan asuransi bulan pertama atas peri asuransi yang telah dibayarkan pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Dalam ayat jurnalnya, yaitu seperti ini, di dalam keterangannya terdapat beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Untuk debitnya terdapat di beban asuransi dan kreditnya terdapat di asuransi dibayar di muka. Yang kedua ada pendapatan dibayar di muka. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 31 Desember, saldo akun sewa diterima di muka adalah Rp360.000. Saldo ini mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan pada tanggal 1 Desember untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Pada akhir bulan Desember, sewa untuk 1 bulan telah dihasilkan seperti tabel ini. Debitnya ada di sewa diterima di muka dan kreditnya ada di pendapatan sewa. Yang ketiga ada pendapatan yang masih akan diterima. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 31 Desember, Solusinet melakukan klaim kepada pelanggan atas pembayaran jasa konsultasi yang telah dilakukan sebesar Rp500.000. Ini contoh ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya ada di piutang usaha dan kreditnya ada di pendapatan jasa. Yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar. Contoh transaksi, pada 31 Desember, Solusinet berutang upah kepada karyawannya sebesar 250. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya, seperti tabel yang ada di sini, jadi untuk debitnya terdapat di beban upah sebesar 250 dan kreditnya ada di utang upah sebesar 250. Selanjutnya ada beban penyusutan. Yang pertama, aset tetap adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki masa bermanfaat yang panjang. Yang kedua, penurunan kemampuan memberikan manfaat kepada pengguna aset tetap disebut penyusutan atau depresiasi. Yang ketiga, semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan manfaatnya. Yang terakhir, penurunan manfaat aset yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan dicatat sebagai beban. Beban ini dicatat setiap tahun sepanjang masa manfaatnya yang disebut dengan beban penyusutan. Yang selanjutnya adalah ayat jurnal. Ayat
Jurnal penyesuaian untuk penyusutan yaitu dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation. Akun akumulasi penyusutan disebut akun kontra atau akun kontra aset. Karena akun tersebut dikurangi dari akun aset pasangannya di laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah saldo normal. Akun akumulasi penyusutan adalah kredit. Dan di sini ada aset tetap antara lain adalah tanah, gedung, peralatan toko, dan peralatan kantor. Sedangkan kontra aset tidak ada atau tanah tidak disurutkan, lalu akumulasi penyusutan di gedung, peralatan toko, dan juga di peralatan kantor. Untuk contoh dari beban penyusutan dengan transaksi tanggal 31 Desember diasumsikan peralatan kantor menyusut senilai 50.000 selama bulan Desember. Ayat jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Beban penyusutan didebit senilai 50.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor masuk di kredit 50.000. Karakteristik proses penyesuaian. Proses akuntansi berterima umum atau disebut PAPU yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis accounting. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat layanan telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengakuan pendapatan. Pendapatan diukur sebagai aset yang pencatatan pendataan ini disebut pengakuan pendapatan diterima, seperti kas atau piutang usaha dalam pertukaran jasa atas jasa atau barang. Yang selanjutnya adalah daftar saldo disesuaikan. Daftar saldo disesuaikan memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit sebelum menyiapkan laporan keuangan. Isinya ada contoh. Yang pertama, kas masuk di debit nilai 7.500.000, piutang usaha 49.730.000, asuransi dibayar di muka di debit 6 juta, perlengkapan di debit 480.000, tanah masuk di debit nilai 112.500.000, gedung di debit 150.250.000, akumulasi penyusutan gedung di kredit 95.050.000, peralatan di debit 135.300.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 102.100.000, utang usaha di kredit utang usaha di kredit 12.150.000, utang gaji dan upah di kredit 3.200.000, sewa diterima di muka sewa diterima di muka di kredit 5.200.000, modal di kredit 221 juta, cerai masuk di debit nilai 15 juta, pendapatan jasa di kredit 335.930.000, pendapatan jasa di kredit 550.000, pendapatan jasa 1.550.000, beban upah dan gaji di debit 196.500.000, beban utilitas di debit 42.375.000, beban iklan di debit 22.800.000, beban perbaikan di debit 17.250.000, beban asuransi di debit 1.200.000, beban perlengkapan di debit 1.500.000, beban penyusutan gedung di debit
6.500.000. Beban penyusutan peralatan di debit 4.150.000. Beban lain-lain di debit 6.075.000. Untuk jumlah debit nilai 776.180.000 dan kredit berjumlah 776.180.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.